Shalom, Ya, selamat malam. Islam Kristen? malam. Islam. Islam. Ya, silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Boleh bertanya. Di situ kan ada katanya Yesus Allahu Akbar. Berarti Yesus ini Tuhan gitu ya. Ya, Yesus adalah Allah yang maha besar, betul. Saya sebetulnya gini loh, saya kurang paham juga. Cuma tolong beri saya pemahaman supaya saya percaya kalau Yesus itu Tuhan. Saya pengen bertanya host gini. Oke. Yesus itu diturunkan ke bumi itu dilahirkan apa tidak? Oke. Sip, saya jawab. Saya luruskan dulu. Perhatikan. Bang Ya. Limau sabar ya. Saya mute dulu ya. 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 Oke, begini. Jangan seolah-olah menuntut bahwa orang Kristen harus bikin orang di luar Kristen harus percaya dan seiman dengan kami. No, kami tidak akan. Dengerin, siapapun, mau kamu pergi ke pendeta, mau pergi ke romo, mau pergi ke suster, mau pergi kemanapun, kami tidak ada kewajiban untuk menjadikan kalian Kristen. Ingat, karena apa? Karena pada akhirnya menjadi pengikut Kristus itu kehendak bebas dari hati. Bukan dari paksaan, bukan dari tekanan, bukan dari ajakan, apalagi rayuan. Ingat itu. Saya dan teman-teman di sini memberitakan Kristus itu bukan tujuannya memaksa, ayo, bukan. Tapi untuk membuat hati kalian terpanggil, membuat hati kalian itu menjadi lembek. Lembek dalam arti apa? Tidak keras terhadap pemberitaan Kristus. Itu harus tahu, oke? Nah, saya jawab. Mengenai Yesus Kristus, ketika berbicara mengenai iman, dari mana kita bisa percaya Yesus itu Tuhan? Ya banyak. Dia adalah firman Allah menjadi manusia, kalamullah. Kalau kamu Islam, Al-Quran dikatakan oleh ulama kamu, seorang ulama yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari, itu membagi duinatur Quran menjadi kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalam lafzi itu adalah kalam yang diciptakan, atau istilahnya simple dan sederhananya bukan kholik. Dan kalam nafsi ini kalam yang berada di dalam diri Allah dan dia adalah kholik. Maka hal ini yang dicontek, ditiru di dalam prinsip kekristenan mengenai duinatur Kristus atau tentang Yesus Kristus pribadinya. Yaitu Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kenapa dia dikatakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia? Dia adalah kalamullah, Bang. Kalamullah artinya perkataan Allah. Perkataan itu bukan sekedar ucapan, tapi daya cipta, akal budi. Gitu. Nah, apakah ada bukti Yesus Tuhan? Banyak. Kalau Yesus Tuhan kenapa dilahirkan? Ibrani 2 ayat 14. Saya tunjukkan kenapa dia dilahirkan. Oke? Saya balik kamera, saya tampilkan ayatnya di layar. Jangan bilang, oh saya nggak mau Alkitab loh. Kamu berbicara mengenai iman saya kok nggak mau pakai Alkitab, gimana? Nanti saya pakai cara yang sama mau. Saya tanya iman kamu tapi nggak buka Al-Quran. Nggak mungkin lah ya, nggak pakai Al-Quran aja susah, apalagi nggak pakai. Oke, Ibrani 2 ayat 14, baca. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, ia juga menjadi sama. Siapa ia? Kita baca di sini, ia merujuk kepada Yesus. Yesus menjadi sama dengan mereka supaya turut mengalami keadaan mereka. Supaya melalui kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oke, perhatikan. Anda mungkin melolok-olok, oh Yesus dilahirkan sama iya emang itu intinya Pak. Islam, inti dari keselamatan, Yesus itu datang untuk menjadi sama seperti kita. Kenapa bisa seperti itu? Ada nubuatannya. Nubuatan itu apa? Bukan sekedar ramalan. Ramalan belum pasti, tapi nubuatan sudah pasti. Kenapa berbicara nubuatan? Yesaya menubuatkan kedatangan Tuhan itu sendiri. Kita lihat di dalam Yesaya 7 ayat 14, Bapak. 700 tahun sebelum kedatangan firman Allah yang menjadi manusia itu, sebelum inkarnasinya Kristus, Nabi Yesaya, nabi besar, menubuatkan 700 tahun sebelumnya di ayat yang ke-14. Kita baca. Ini perjanjian lama. Sebab itu, Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya perempuan muda itu mengandung. Ini perempuan muda kalau bahasa aslinya ini akan merujuk kepada perawan, gadis, yaitu merujuk kepada perawan Maria. Mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel, artinya Allah beserta kita, dan ini tergenapi oleh Tuhan Yesus. Contoh kalau kita lihat di dalam Yesaya 9 lagi, nubuatan Yesaya, kelahiran Raja Damai. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat, ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan ini semua merujuk kepada Tuhan Yesus. Kita buktikan di dalam Injil Yohanes. Kita buka dulu Injil Lukas ya sebelum ke Injil Yohanes. Injil Lukas. Kita buka dalam Injil Lukas. Lukas 1 ayat yang ke-20. Bentar. Ayat 32. Kita baca. Ia akan menjadi besar. Sebentar, saya mau bawa kucing saya dulu. Oke, sorry, kucing saya minta makan. Oke, kita lanjut. Di dalam Injil Lukas bab 1, seperti yang tadi kita lihat di dalam Yesaya, Tuhan akan memberikan suatu pertanda, seorang anak telah lahir bagi kita, disebut dengan Raja Damai, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan seterusnya. Lihat, di dalam Injil Lukas 1, pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Yesus dikatakan sebagai Tuhan Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa? Karena ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Bapak, kalau Bang Limau ini Islam, kalau Islam ini mau jujur, ada Bu Darmi juga, ada teman-teman Islam lainnya yang saya pikir jujur. Gelar yang maha tinggi, teman-teman Kristen, ini kalau dalam Islam ini nggak boleh dinisbatkan atau disematkan kepada siapapun selain Allah. Itu nanti makanya ada surat Al-Ala, Sabihisma, dan seterusnya. Gelar yang maha tinggi atau Al-Ala atau Al-Ali yang maha tinggi, ini hanya kepada Allah. Maka ketika Yesus disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, ini sudah mempertegas pribadinya ketika dia menjadi manusia tidak melepas keilahiannya. Nah, kemudian tadi kita lihat di dalam nubuatan Yesaya 9 ayat 5 ketika dikatakan ia akan disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, tampuk pemerintahan atas di bahunya. Kita lihat, dikatakan selanjutnya Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud. Ini juga menggenapi nubuatan yang tadi mengatakan bahwa tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Perhatikan. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya tanya sama orang Islam sekali lagi dengan penuh jujur. Anda buka surah ayat kursi yang bunyi awalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Anda cari ayat di mana berbunyi bahwa kerajaan Allah itu tidak berkesudahan, itulah Yesus. Anda buka ayat kursi, Anda buka Al-Mulk yang artinya raja maha segala raja, itu sudah disematkan duluan kepada Yesus Kristus. Lihat bagaimana Islam sebenarnya malu-malu kucing mengakui Yesus sebagai Allah, hanya saja dia tidak mau seperti Kristus. Kenapa? Karena itu sebab apa yang ada di dalam diri Yesus. Sekali lagi Pak, kalau Islam mau jujur, ini semua gelar ini nggak pantas diberikan kepada manusia loh. Yang maha tinggi, ya. Kemudian apa? Kerajaannya. Allah itu raja segala raja loh. Al-Mulk gelarnya. Salah satu Asmaul Husna itu Al-Mulk, ada suratnya juga. Dalam ayat kursi dijelaskan tentang kerajaan Allah juga. Oke? Dan kemudian lagi dikatakan apa? Anak yang dilahirkan itu kudus. Bagaimana Yesus disebut kudus sementara di dalam Islam Allah itu digelari juga Al-Quds, yang kudus, maha kudus, ya, dan akan disebut anak Allah. Nah, ini adalah salah satu bukti, poin yang sederhana dari ayat dan Injil yang sama. Saya nggak perlu tambahin ayat-ayat berikutnya. Ini sudah melengkapi apa yang disebut dalam Islam Asmaul Husna, nama-nama lain bagi Allah. Ternyata Yesus sudah punya duluan. Begitu Pak. Tapi balik lagi, kalau Bapak masih nggak percaya, itu urusan Bapak. Karena saya percaya Anda menjadi pengikut Kristus bukan karena orang lain, tapi karena Roh Kudus yang kemudian menggerakkan hati Anda, dan Anda tergerak. Jadi iman direspon dengan perbuatan, bukan dari saya, bukan dari orang lain. Ya, seperti itu Pak. Oke, makasih. Tapi boleh gini host, pemikiran saya sebagai orang awam begitu ya host. Halo host. Iya, saya mendengarkan. Oke, demikian saya pribadi lah ya sebagai orang awam. Kalau memang Yesus itu Tuhan, itu menurut saya lah ya. Kalau yang Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya, jadi dia sebetulnya harus nggak perlu lagi turun ke bumi. Ibaratkan presiden, dia punya menteri, dia punya orang suruhan. Kenapa harus Tuhan sendiri yang turun ke bumi, kan begitu? Itu kan menurut saya ya Mas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang host memperlihatkan tadi, kitab yang host perlihatkan, bisa nggak host perlihatkan sama saya original text
kitab itu sendiri. Karena itu kan terjemahan, host. Berbeda dengan Al-Quran, host. Al-Quran mempunyai terjemahan, tetapi kalau orang tidak paham terjemahan itu, membaca Al-Quran, itu begitu banyak ilmu di dalamnya, host. Jadi kalau terjemahan itu hanya ringkasan. Nah, itu baratnya di Al-Quran. Itu original tag-nya betul. Kamu minta saya buktikan original teks, saya tampilkan. Kalau kamu nggak bisa baca, modar kamu ya. Kamu sudah nantangin saya. Nanti kita buka original teks Al-Quran. Original teks Al-Quran, kalau kamu pengen tahu, bahasa Arab pada mulanya itu tidak memakai harokat. Tidak ada tanda baca. Arab gundul kamu tahu nih, Arab gundul. Kamu nantangin begini, original Yos. teks, kamu berani Begini dulu. Enggak. Saya nggak mau kamu lari. Saya suka dengan orang Islam yang terbuka dengan tantangan. Sekarang kamu berani nggak menyanggupi tantangan saya? Saya dan kamu kita buka masing-masing, buka kitab kita masing-masing dalam bahasa asli. Al-Quran, kalau kamu lihat manuskrip, itu bahasa Arab itu nggak pakai harokat. Ini Arab gundul namanya. Kamu masih bisa baca nggak? Nanti saya tes loh. Kalau kamu membanggakan, oh kalau kami pakai bahasa asli, yakin kamu bisa baca. Jadi gini Pak, kamu belum selesai pun saya potong, itu hak saya. Ini yang dinamakan dengan kesalahan dalam berpikir atau logical fallacy. Kita tidak perlu memakai bahasa asli jikalau sudah diterjemahkan. Kalau kita memakai bahasa asli, itu kalau kamu punya keperluan, kamu sebagai orang yang ahli dalam kritik teks. Sekarang saya tanya, kamu punya ahlian dalam kritik teks gak? Jangan asal ngomong Pak, di sini bukan ngomong yang penting ngomong, di sini ngomong yang penting Pak. Kepintaran seseorang itu tidak terlihat dari Ya, kok saya di-mute? Saya aja belum selesai bicara. Saya ngomong, tadi denger gak? Saya punya hak untuk memotong pembicaraan Anda sejauh Anda tidak penting. Kalau kamu nggak suka, kamu pergi. Ini namanya adalah hak host. Kewajiban Anda sebagai tamu, Anda ikutin alurnya. Kamu pernah nonton TV? Pernah nonton talk show? Pernah nonton Mata Najwa? Pernah nonton ALC? Pernah nonton? Lihat bagaimana hostnya mendiamkan narasumber yang sedang berbicara. Itu haknya. Bapak kan ngomong nggak penting, jadi saya potong. Saya kembalikan lagi ke topiknya. Saya tadi di awal sudah disclaimer. Saya pakai dalil, saya pakai data. Bapak mau bantah, boleh pakai dalil. Ada nggak dalil dalam Al-Quran untuk membantah Yesus bukan Tuhan? Silakan, saya terbuka loh. Saya masalahnya sudah effort dengan dalil dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya naikkan orang Islam yang bilang saya curang, biar bantuin kamu. Kalau kamu nggak bisa jawab. Maiza, kena kamu. Silakan dibuka Pak. Bapak bersedia diskusi dengan saya tanpa saya mute, tapi Bapak harus pakai dalil, bersedia? Enggak, maksudnya begini, host. Enggak bersedia. Kita manusia. Ya Enggak, saya belum selesai. Setelah ini kita buka data. Saya bicara begini, kita manusia dilahirkan ke bumi, diberi kepala, diberi isi untuk berpikir. Kita berpikir pakai logika loh, host. Hewan juga diberikan kepala, diberikan isi. Kamu nggak usah ngomongin logika. Bahasa panas di mute. Ya saya panas loh. Ya udah kayaknya gini ya, kayaknya gini. Gini, nggak usah kelamaan Pak. Saya minta sederhana. Anda bisa nggak tunjukkan dalil? Langsung. Kabur. Tunjukkan dalil, bisa nggak? Bagaimana menunjukkan dalil? Aku aja Anda mute. Ya sudah, tidak di mute sekarang. Tunjukkan dalil. Loh kok manusia diberi kepala untuk berpikir yang cerdas. Beda dengan hewan. Hewan diberi kepala juga, host. Oke, cuma sekarang bukan saya untuk tanya sama berpikir. kamu. Sekarang saya tanya sama kamu. Islam lebih mengandalkan dalil akli atau dalil nakli? Bukan masalah dalil gininya, host. Lah Masa ampun. Tuhan lahir ke dunia? Kamu tahu nggak? Tuhan menyusui? Ya, udah mau menghujat, nggak mampu pakai dalil. Yang kayak gini, ini adalah tampilan Islam. Dalil akli dan dalil nakli itu ada disebutkan dalam Al-Quran, dalam Islam. Hah? Sekarang saya tanya kamu tahu nggak dalil akli apa, dalil nakli apa? Iya, kamu pakai ini. Kamu tahu nggak dalil akli dan nakli? Tahu nggak? Cuman ketawa doang. Dah, turun kamu.